السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang jawaban kenapa ada dua ayat yang bertentangan. Satu mengatakan Rasulullah tidak mungkin bisa memberikan hidayah. Satu lagi mengatakan Rasulullah bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Turun ayat ini berkenaan dengan meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan kafir. Padahal begitu dekatnya dengan beliau, begitu sayangnya terhadap beliau, begitu besarnya pembelaan Abu Thalib terhadap beliau. Istilah kita siap mati demi Nabi SAW, pasang badan. Tapi Rasulullah tidak sanggup memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk masuk Islam, masuk surga. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Sementara orang yang baru bertemu dengan beliau, Salman Al-Farisi, tidak ada hubungan darah, bukan sanak, bukan saudara, bahkan beda bangsa. Salman Al-Farisi bukan bangsa Arab, tapi Parsi. Begitu bertemu dengan Nabi SAW, masuk Islam, dapat hidayah. Ibnu Qayyim mengatakan seolah Allah mengatakan, turidu Abu Thalib wa uridu Salman. Wahai Muhammad, engkau menghendaki Abu Thalib, sedangkan aku menghendaki Salman. Sementara di ayat-ayat lain dikatakan innaka latahdi, lanya pendek di sini, ya. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ya, ini seolah berbeda, seolah bertentangan. Ya, alhamdulillah berkat penjelasan para ulama akhirnya kita faham. Karena hidayah bukan cuman satu. Ada hidayatul am, ada hidayatul khas, ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan atau hidayatul ilmi, ada hidayah ilal jannah. Lima-limanya sudah kita bahas kemarin insyaallah. Ya, kita lanjut. La khaira asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan berpuasa saat safar. Tidak ada kebaikan berpuasa saat safar. Hadis ini seolah memberikan petunjuk kepada kita dalam keadaan apapun, kalau safar kok puasa pasti buruk, jelek, nggak baik, Allah nggak suka. Gitu kan? Kalimatnya kan la khaira asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan
berpuasa saat safar. Sementara ada riwayat lain, shaman Nabiyyu wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fi safar. Waktu itu kami safar dan tidak ada yang berpuasa kecuali puasa Ramadan ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Apa iya Nabi melanggar sendiri ucapan beliau? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh, mungkin ini kekhususan beliau, enggak juga kan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Bertentangan dua dalil ini. Satu mengatakan tidak ada kebaikan berpuasa saat safar, satu lagi mengatakan justru Nabi berpuasa ketika safar itu. Ya. Bagaimana menjamak dua dalil ini? Nabi mengucapkan la khaira asyamu fis safar, tidak ada kebaikan berpuasa saat safar, itu setelah Nabi melihat apa? Melihat orang yang digotong-gotong. Lemes sekali digotong-gotong. Jalan saja tidak mampu, digotong. Nabi bertanya, kenapa dia? Kenapa sampai digotong-gotong? Dijawab, dia nggak mau membatalkan puasanya. Ini Ramadan, safar. Dia tidak mau membatalkan puasanya ya Rasul. Mendengar ucapan ini, mendengar berita itu, Nabi mengucapkan la khaira asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan puasa dalam keadaan safar. Safar seperti itu maksudnya. Jadi, seandainya orang tadi berpuasa Ramadan saat safar, tapi kok tidak sampai digotong-gotong, masih bisa jalan sendiri, kalau lapar haus pasti ya kan, maka ada kebaikan. Artinya boleh, walaupun tidak wajib. Walaupun tidak wajib. Ya. Bahkan antum dari rumah naik mobil ber-AC sampai bandara, di bandara pun ber-AC, kemudian naik pesawat ber-AC, ya, nggak ada kepayahan. Ya sama aja dengan lapar hausnya di rumah. Bahkan tempat duduknya bagus, kelas bisnis misalnya. Tapi antum pesen makanan sama pramugari, boleh nggak? Boleh. Walaupun ya lapar haus biasa lah, nggak sampai payah. Kenapa? Karena dalil tidak boleh ditolak oleh kenyataan. Gitu. Kita harus tunduk kepada dalil. Ngapain sih wanita masa idah nggak boleh keluar rumah? Biasanya juga keluar nggak apa-apa, kan pakai jilbab, bahkan pakai cadar. Kok nggak boleh ke pasar, nggak boleh ke pengajian, nggak boleh berkunjung ke saudaranya yang sakit? Iya, datul marid. Ya, apa salahnya? Jawabnya tadi, dalil tidak boleh ditolak oleh kenyataan. Kenyataan aman, gak ada masalah. Secara logika akal juga, ya ngapain orang cuman 5 rumah atau tetangga RT jalan kaki aja nggak nyampe 5 menit, aman, pakai cadar. Dalil tidak boleh ditolak oleh kenyataan. Ya. Masih ingat peristiwa madu? Ya. 3 kali berturut-turut minum madu masih nggak sembuh. Padahal sakitnya sakit yang memang bagian madu yang ngobati. Ya, maksudnya yang terbesar ya. Sakit yang ada di perut. Minum madu 3 kali berturut-turut tidak sembuh. Nabi tidak bergeming. Nabi menyatakan sadaqallahu wa kadzaba batnuka.
Allah tidak mungkin salah. Yang salah pasti perutmu. Kenyataan, minum madu 3 kali nggak sembuh, kenyataan. Tapi Nabi tidak mau membatalkan dalil bahwa madu adalah obat, terutama penyakit yang ada di perut. Ya. Walaupun dalam hal ini Ibnu Qayyim punya jawaban. Jawaban itu bisa dipikir sendiri, makanya Nabi tidak ngasih jawabannya. Nabi memberikan garis besarnya. Nggak mungkin Allah salah, nggak mungkin Al-Quran dan Sunnah salah. Yang salah pasti perutmu. Nabi nggak bilang seperti ini Ibnu Qayyim, karena ini bisa difikir, bisa diselidiki. Kenapa sih 3 kali minum madu nggak sembuh-sembuh? Nah, dijawab oleh beliau, oleh Ibnu Qayyim, bukan oleh Rasul ya. Dosis gitu. Dosis itu mempengaruhi. Betul madu asli murni, tapi cuman sesendok kecil atau setengah sendok misalnya. Badannya 120 kilo misalnya ya. Tentu tidak mempan, ada dosis. Atau sebaliknya, anak kecil beratnya nggak nyampe 15 kilo ya, dikasih sebotol misalnya ya kan. Ya tentu ini berbahaya, ini sangat berbahaya ya. Berarti dosis ini penting, dan itu yang tahu siapa? Dokter. Yang tahu siapa? Dokter. Dia belajar bertahun-tahun ya, ada 5 tahun, ada yang 7 tahun. Nah, dia tahu ini dosisnya berapa gitu. Sehari 2 kali, apa 3 kali, apa sekali. Yang kedua, madunya. Madunya. Betulkah dia madu yang disebutkan dalam Al-Quran? Kalau antum baca sekilas di surat An-Nahl ya, tentang madu, lebah, lebah yang apa? Madu itu keluar dari lebah. Lebah itu makan apa? Saripati bunga-bunga yang manis itu. Nah, itu disebutkan oleh Allah. Dikisahkan bagaimana lebah itu makan, yaitu saripati bunga itu. Nah, sekarang bunga lagi nggak ada, lagi nggak musim bunga. Padahal lebah ini butuh makan agar mengeluarkan madu. Nah, bunga itu oleh madu kan, oleh lebah kan diincar apanya? Manisnya kan? Cari yang manis, tapi bukan bunga. Sirup. Dikasih sirup. Kan itu yang terjadi kan? Ternak-ternak itu kasih sirup, betul, dia mengeluarkan madu setelah menghisap sirup itu, dan mau lebah tentunya. Lalu keluar madu. Apakah madunya sama dengan lebah yang menghisap saripati bunga? Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Ya. Disinilah barangkali akan berlipat-lipat dosanya. Sudah nipu kaum muslimin, kemudian membuat kaum muslimin ragu dengan ayat. Katanya obat. Berapa kali saya minum madu, ya, kok nggak ada perubahan? Ya iya, orang madunya bukan madu yang keluar dari lebah yang disebut dalam Al-Quran. Memakan saripati bunga, gitu ya.
ada madu yang betul-betul asli, itu luar biasa, sangat luar biasa, ya. Yang kedua, betul itu madu keluar dari lebah yang memakan saripati bunga, tetapi madu itu dicampur. Tentu ini pun tidak sama, ya. Rupanya yang membuat kaum muslimin menjadi ragu, justru kaum muslimin sendiri. Ragu terhadap ayat, ragu terhadap dalil. Ya. Ini kaidah besar. Jangan sampai kita membatalkan dalil, meragukan dalil qala Allah wa qala Rasul hanya karena melihat kenyataan. Tidak boleh. Kenyataan apapun harus kita ingkari ketika bertentangan dengan dalil. Ada negara dipimpin oleh seorang wanita misalnya, dan ada beberapa kejadian ini. Setelah dipimpin oleh wanita ini, akhirnya jadi makmur, rakyatnya tentram, bersatu, sejahtera, pendapatan langsung meningkat, dan seterusnya membaik 5 kali lipat, 10 kali lipat daripada sebelumnya yang dipimpin oleh presiden laki-laki. Ya, ketika kita melihat satu negara yang seperti ini, lalu kita ragu dengan sabda Nabi, la yufliha qaumun walla amrahum imra'atan, tidak akan bahagia, tidak akan berjaya satu negeri yang menjadikan seorang wanita sebagai pemimpinnya. Ragukah kita? Tidak ragu. Kita yakin sabda Nabi nggak mungkin salah. Walaupun kenyataan seperti itu, mungkin ada sesuatu. Nah, kita nggak tahu. Mungkin aja dia disetir oleh suaminya, misalnya. Ya. Mungkin saja kebijakan-kebijakan dia itu sebetulnya laki-laki, dia simbol doang. Mungkin saja berbagai macam kemungkinan, kita nggak tahu. Ya, intinya dalil tadi tidak boleh dibantah gara-gara kita menyaksikan satu negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Ya. Ya, kita lanjut. Yang tadi intinya boleh ya, saat safar berbuka, walaupun sekali lagi tidak ada kepayahan sama sekali. Tetapi kalau mau tetap berpuasa, boleh, ya. Bahkan ya lebih baik, gitu ya. Berbeda dengan safar tapi sholat 4 rakaat. Ini tercela. Jadi imam ya, atau sholat sendiri ya. Kalau makmum tentu mengikuti imam. Imam 4, kita 4, imam 2, kita 2. Bagaimana kalau kita masbu'? Nah, ini khilaf bainal ulama. Kita safar, masuk rest area, ada yang sholat berjamaah. 4 rakaat. Kita masbuk 2 rakaat. Ya. Salam bareng, apa nambah 2? Ini khilaf bainal ulama. Yang rajih, yang lebih kuat, wallahu a'lam, 2. Dari mana? Misal kita masuk dan masbuk. Kita nggak tahu nih. Apa sudah 1 rakaat, apa sudah 2 rakaat, apa sudah 3 rakaat. Kita nggak tahu. Masuk aja.
Nah, gimana akhirnya? Salam keberapa? Ya, gimana akhirnya? Ya. Ternyata kita dapat 2 rakaat, imam salam. Tentu yang paling mudah difahami secara dalil, kita berdiri apa salam? Tentu salam. Ya. Karena bisa saja imam itu qashar, bisa saja tidak. Masa imam qashar kita nambah 2? Padahal kita safar. Kan aneh. Ya. Maka yang rajih insyaallah kita 2. Kalau memang pas. Kalau kita masuk di rakaat pertama, kalau kita masuk di rakaat kedua, berarti kita dapat 3 kan? Ya tentu tambah 1 lagi. Masuk salat zuhur 3 rakaat. Ya kan? Kalau kita masuk dapat 1 rakaat, ini kita salat zuhur atau asar ya? Imam salat zuhur atau asar, 4 rakaat. Kita dapat 1. Tambah berapa? Tentu tambah 1. Kalau yang berpendapat harus 4, ya tambah 3. Ini muskil. Ya. Karena kalau nambah 1, apa yang dilanggar? Kalau nambah 3, ya jelas. Ini kan safar. Kenapa 4 rakaat? Ya. Kecuali kita datang qomat. Maka ya udah, ikut. Tentu 4 rakaat, jangan tunggu nanti. Tunggu udah dapat 2. Tentu ini tidak tepat, tidak benar. Menunggu perbuatan baik, menunda-nunda, udah ikut. Jangan nunggu. Ntar nunggu 2, nggak taunya qashar juga. Gigit jari, ya kan? Kan kita nggak tahu. Namanya juga di rest area, ya kan? Contohnya. Maka sekali lagi, yang ikut 2 padahal imam 4, tetapi seperti tadi ya, tidak ditunggu, insyaallah aqrab lis-shawab. Ya. Jadi qashar adalah rukhsah yang sunnah. Qashar adalah rukhsah yang sunnah. Tidak berpuasa ketika safar Ramadan adalah rukhsah tapi tidak sunnah. Rukhsah tapi tidak sunnah. Ya rukhsah aja. Tidak puasa silakan, puasa silakan. Konsekuensinya kalau tidak puasa, ya mengqadha, membayar. Ya. Adapun qashar sekali lagi rukhsah yang sunnah. Termasuk jama'. Jama' adalah rukhsah yang sunnah. Karena ketika ada sesuatu kok kita tidak menjama', hujan lebat misalnya, kemudian ya ngejar-ngejar kereta, bus, ini kok kita tidak jama', tidak baik. Maka jama' adalah rukhsah yang sunnah. Tapi ada masyaqqah ya. Ada penyebabnya, ada masyaqqah, ada keberatan. Kalau tidak ada masyaqqah, walaupun kita di Mekah, di Madinah, di luar negeri, jangan di jama'. Kalau tidak ada masyaqqah, ya seperti antum umroh ya kan, udah selesai umroh di Mekah masih
4 hari, ya sholat asar di waktu asar, sholat duhur di waktu duhur, sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya di waktu isya, tidak di jamaah. Kecuali ada masyaqqah. Dari Mekah jam 11-an misalnya, sebelum duhur. Kemudian berangkat ke Madinah, mampir di rest area pas duhur. Jamaah apa tidak? Ya tentu jamaah, ada masyaqqah kan. Nanti pas waktu asar, apakah dapat masjid, kan kita nggak tahu. Sudah sampai Madinah pas apa tidak, kita nggak tahu. Maka ada masyaqqah seperti itu, lebih baik di jamaah. Termasuk ketika hujan. Ketika berjamaah salat maghrib, hujan lebat, maka sunnah ya, imam menyuruh muadzin qomat lagi. Qomat, lalu langsung salat isya. Berapa rakaat? Tentu 4, karena kan di rumah bukan safar. Ya, misalnya di masjid sini, salat maghrib berjamaah, hujan lebat, maka imam memerintahkan kepada muadzin untuk qomat lagi, langsung salat isya. Sudah. Nanti pulang, dan di masjid nggak usah ada adzan isya, memberikan keringanan kepada orang-orang yang di rumah untuk tidak usah ke masjid. Ya, ini bagian dari sunnah, dan jarang yang mengamalkan ini. Jarang. Hatta masjid-masjid sunnah jarang yang mengamalkan ini. Saya pernah mampir di satu masjid mengamalkan ini. Ya. Menjamak salat ketika hujan. Tentu menjamaknya sesuai aturan. Maghrib dengan isya, duhur dengan asar. Asar dengan maghrib tentu tidak boleh. Itulah sedikit tentang rukhsah sunnah dan rukhsah tidak sunnah. Keringanan yang sunnah dan keringanan yang tidak sunnah, ya biasa aja, boleh-boleh aja, bukan sunnah. Karena banyak dari kita mengatakan mubah itu, mengatakan boleh, ini menjadi sunnah. Seperti berdagang itu sunnah. Sunnah Nabi berdagang. Ini tidak, berdagang itu mubah, boleh-boleh saja. Nah, yang sunnah adalah berdagang dan dia jujur, berdagang dan dia amanah. Itu karena at-tajiru fil akhirati al-fajiru. Para pedagang itu nanti di akhirat akan menjadi orang fajir, orang ahli maksiat, kecuali yang jujur, yang amanah, dan itu sedikit, sangat sedikit. Ya. Berdagang yang jujur, yang amanah itu sunnah. Jangan bilang berdagang itu sunnah. Gitu. Ya. Dengan berdagang seorang muslim masuk neraka, bisa nggak? Ya bisa sekali. Bisa sekali. Bagaimana mengatakan berdagang sunnah? Berdagang mubah. Yang sunnah adalah berdagang jujur, amanah, dan seterusnya. Menerangkan cacat barang. Ya. Ya, kita lanjut. La adwa wala tiarata wala hammata wala safar. Tidak ada penularan penyakit,
Tidak ada kesialan. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa penyakit menular itu tidak ada. Kesialan itu tidak. Kesialan, antum tahu ya, maksudnya sial tanpa sebab. Saya sial gara-gara punya rumah ini. Saya sial gara-gara tinggal di sini. Saya sial gara-gara saya pakai baju warna ini. Saya sial gara-gara mobil saya warnanya seperti ini. Boleh? Tidak boleh. Karena itu bukan asbab. Tentu sebodoh-bodoh kita diberi akal oleh Allah. Apa hubungannya warna dengan sial? Gitu ya. Apa hubungannya sial dengan rem? Ada nggak hubungannya? Sial dengan rem ada hubungannya nggak kira-kira? Jelas ada. Walaupun sebodoh-bodoh seorang muslim, tentu tahu bahwa sial nabrak celaka atau tidak, itu ada hubungannya dengan rem, dengan gas, dengan cara nyupirnya dan seterusnya. Kita semua tahu, ya. Tapi dengan warna, lahir tanggal berapa, bulan apa, ya, hari apa. Kalau lahir Selosok Kliwon, itu udah celaka dah. Ngapa-ngapain celaka. Beda kalau Kemis Legi. Kalau Kemis Legi bagus tuh, jadi sopir, jadi pilot. Kalau Selosok Kliwon, hati-hati, ya. Sial mulu. Ini kan nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kecuali dia orangnya nggak sabaran, emosian. Nah, itu bisa menjadi asbab. Ya. Nah, yang bukan asbab diyakini sebagai asbab, itulah syirik, itulah klinik, itulah haram, dosa. Bukan asbab dijadikan asbab. Ya. Bahkan yang asbab pun tentu atas izin Allah. Saya kira seorang muslim pun tahu, tentu atas izin Allah. Walaupun asbab, tetap atas izin Allah. Ini hadis menerangkan kepada kita, tidak ada penularan penyakit, tidak ada kesialan. Gitu. Sekali lagi, kesialan yang tanpa asbab. Wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari orang yang berpenyakit jazam. Mungkin semacam lepra, kusta, pokoknya menular. Ya. Sebagaimana kalian lari dari singa. Kalau kita ketemu singa, tentu kita akan menghindar untuk menyelamatkan diri. Nah, begitu pula kalau kita bertemu dekat-dekat dengan orang yang berpenyakit menular. Banyak penyakit menular, ya. Nah, ini kan bertentangan. Kata Nabi, nggak ada penularan penyakit. Sementara Nabi menyuruh kita menjauh dari orang yang berpenyakit menular. Bertentangan, kan? Nah, disinilah para ulama mendudukkan, menjamak dua dalil yang seolah bertentangan. Apa maksud Nabi tidak ada penularan penyakit? Maksud beliau adalah tidak ada penularan penyakit sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Mungkin antum pernah dengar orang-orang jahiliyah meyakini bahwa penyakit itu punya kehendak. Gitu. Penyakit itu punya kehendak. Kayak singa tadi, harimau tadi punya kehendaknya. Saya mau serang yang ini nih. Saya mau serang yang ini nih. Gitu. Kalau singa, iya, punya kehendak, kan?
kehendak menyerang, kehendak menerkam. Kita semua punya kehendak. Nah, penyakit, kata orang jahiliyah, sama, punya kehendak. Jadi diserang. Nyerang sini. Ya. Jadi seolah-olah betul-betul cari mangsa. Ini yang ditentang oleh Nabi SAW. Penyakit tidak punya kehendak. Yang punya kehendak, Allah yang menciptakan penyakit itu. Dan ini terbukti. Ini terbukti 3 tahun yang lalu, ya 4 tahun yang lalu, ketika terjadi penularan penyakit luar biasa di sedunia ini, ya. Istrinya kena, anak pertama kena, suaminya, anak ketiga, anak keempat, nggak ada yang kena. Padahal makan bareng, tidur bareng, dan seterusnya. Ini bukti bahwa terserah Allah, bukan terserah si penyakitnya. Ya, oleh karena itu yang mirip-mirip COVID di zaman sahabat, zaman Nabi, ada nggak? Ada, taun itu kan? Apa begitu penanganan Rasul dan para sahabat? Pokoknya kalau kena, karantina. Jangan bersentuhan, berhubungan dengan dia dalam bentuk apapun. Gitu. Apa begitu petunjuk Nabi? Padahal sudah ada dan sudah disabdakan oleh Nabi SAW dan dialami di zaman Umar. Ya. Bagaimana penanganan Nabi? Penanganan Nabi tentu penanganan Tuhan. Gitu. Masa Tuhan salah? Nabi kan utusan Allah. Penanganan yang dilakukan oleh Nabi tentu yang terbaik di muka bumi. Apa kata Nabi? Itu kan berada dalam satu daerah. Kan tidak mungkin tiba-tiba seluruh dunia. Tentu muncul dari satu daerah. Ya, semua orang tahu kan di Wuhan waktu itu kan. Menurut Nabi, secara sunnah, orang-orang Wuhan tidak boleh keluar. Yang di luar tidak boleh masuk. Ini sudah yang terbaik, termurah, paling sederhana. Ya, mengkarantina satu kota lebih bagus. Ya, mereka kafir, tentu tidak percaya dengan sabda Nabi atau mungkin nggak dengar. Nah, kita kan Muslim ya, kita dengar apa yang menjadi sabda Nabi SAW. Kenapa tidak diikuti? Ya, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Malah malah dijemput-jemputin, ya kan? WNI yang ada di Wuhan dijemput-jemputin dengan mengatakan seolah mengatakan, ya Rasul, kami tahu caranya ya Rasul. Ya. Kami jemput, kami karantina dulu di pulau apa dulu ya? Di satu pulau itu kan? Dua minggu, 3 minggu. Nggak ada tanda-tanda. Udah. Kami kembalikan ke keluarga masing-masing. Kira-kira sombong nggak ini? Sombong nggak? Sombong sesombong-sombongnya. Sombong terhadap dalil. Nabi mengatakan yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Kalau yang di dalam kok tidak keluar, akhirnya kena dan mati, maka dijamin mati syahid kalau dia Muslim ya. Mestinya berharap dengan harapan yang luar biasa, syahid, surga, seluruh dosanya diampuni. Ini tidak. Petunjuk Nabi tidak diamalkan. Saya kira tokoh-tokoh di negeri kita ini insya Allah tahu sabda Nabi. Ya. Tapi ya itu tadilah kesikohan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Seandainya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW diamalkan oleh kita semua,
di negeri ini, insya Allah akan terjadi seperti yang di zaman Umar. Di zaman Umar ya udah di situ saja, di Syam saja. Para sahabat, para tabi'in yang di luar Syam gak ada yang kena. Luar biasa sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau diamalkan. Nah, sayang tidak diamalkan. Ya. Padahal antum masih ingat barangkali Umar bikin keputusan batalkan masuk ke Syam, kita pulang ke Madinah, itu sebelum tahu hadis itu. Sebelum tahu hadis itu. Hadis itu dibawa oleh Abdurrahman bin Auf kan belakangan. Setelah keputusan itu diambil, Umar dan seluruh sahabat kembali ke Madinah, baru ketemu Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis itu. Bahwa Nabi bersabda, jika satu daerah terjangkit ta'un, maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Umar senang sekali. Setelah ternyata keputusannya sama dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Barangkali ini salah satu bukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika ada nabi lagi setelah aku, maka yang paling pantas jadi nabi adalah Umar. Ya. Kan sempat diprotes oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ana firru min qadarillah. Apakah kita akan lari dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Kan kita masuk kejangkit atau tidak, ketularan atau tidak, itu takdir. Apa kita mau lari dari takdir Allah? Padahal kita datang ke sana mau jihad dan seterusnya. Dari situlah keluar jawaban yang luar biasa dari mulut Umar. Umar menjawab, iya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul. Kita lari dari takdir Allah. Betul. Menuju takdir Allah juga. Takdir Allah yang lain. Karena kan tidak ada kejadian yang bukan takdir. Kita masuk ke Syam, ketularan. Takdir bukan? Takdir. Kita tidak masuk ke Syam, lalu tidak ketularan. Takdir bukan? Takdir. Ya udah, pilih takdir yang kedua. Gitu ya. Kita naik mobil tanpa rem, nabrak, kecelakaan. Takdir bukan? Takdir. Kita naik mobil, remnya bagus, pakem, lalu selamat. Takdir bukan? Takdir. Dua-duanya takdir. Nggak ada yang bukan takdir. Kalau udah kejadian ya. Kita pilih takdir yang pakai rem. Mudah kan? Sangat mudah. Karena kita boleh mengatakan ini takdir, ini takdir, ini takdir, ini takdir setelah kejadian. Sebelum kejadian tidak boleh. Ya. Taulah dari sini kita apa yang dimaksud oleh Nabi, tidak ada penularan penyakit itu. Ya. Maksudnya seperti apa? Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.